sejahtera. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan matkul konseling postmodern dengan dosen pengampu Ibu Ratna Wulandari MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi penemu pendekatan SFBT dan juga teknik-tekniknya. Selamat menyaksikan. Nah, salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan solution focused brief therapy atau SFBT. Nah, dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT ini juga disebut sebagai terapi konstruktivis atau konstruktivis terapi. Nah, ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi atau solusi focused terapi. Nah, selain itu juga disebut konseling singkat berfokus solusi atau solution focused brief counseling. Nah, dari semua sebutan untuk pendekatan SFBT ini sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. Nah, pendekatan SFBT ini tidak memiliki penemu tunggal sebagaimana teori-teori konseling tradisional. Nah, ada pula pribadi sehat dan bermasalah pada pendekatan SFBT. Nah, yang pertama itu pribadi yang sehat. Nah, pribadi yang sehat itu pribadi yang mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat pada problem-problem yang sedang ia hadapi, terpaku pada masalah, namun ia lebih berfokus pada solusi, bertindak, dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Adapun pribadi bermasalah itu yang disebut ialah individu menjadi bermasalah karena ketidakefektifannya dalam mencari dan menggunakan solusi yang dibuatnya. Nah, individu tersebut menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan ini berpangkal pada dirinya, yang berarti memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah mereka. Nah, tujuannya adalah untuk setiap konseli dan dibangun oleh konseli untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu menurut Prokaska dan Atlanta dalam Core 2009. Ada pula tujuan SFBT antara lain yaitu yang pertama, mengubah situasi atau kerangka acuan. Nah, mengubah perbuatan dalam situasi yang problematis dan menekankan pada kekuatan konseling. Namun yang kedua yaitu membantu konseling untuk mengadopsi sebuah sikap dan mengukur pergeseran dari membicarakan masalah-masalah pada membicarakan solusi. Nah, mendorong konseling untuk terlibat dalam perubahan dan membicarakan solusi daripada membicarakan masalah. Nah, SFBT ini mencerminkan beberapa gagasan dasar tentang perubahan, tentang interaksi, dan mencapai tujuan. Nah, terapis berfokus solusi, percaya pada bahwa individu ini memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi. Nah, peran konselor dan konseli dalam pendekatan SFBT. Nah, konselor ini yang pertama sebagai mitra. Nah, konselor berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan perubahan masa depan. Nah, konselor ini menciptakan iklim saling menghormati, dialog, pertanyaan, dan penegasan, di mana klien ini bebas untuk menciptakan, mengeksplorasi, dan menulis cerita-cerita mereka yang berkembang. Namun yang kedua, konselor ini sebagai motivator. Nah, bila solusi-solusi yang telah direncanakan oleh konseli belum membuahkan hasil, maka konselor ini bertugas untuk menyemangati konselor agar terus mencoba dengan alternatif solusi lainnya. Nah,
Sedangkan peran konseling dalam pendekatan SFPT itu, konseling ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan konselor serta berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses konseling. Ada pula hubungan terapeutik dalam proses konseling SFPT ini. Kualitas hubungan antara konselor dan konseli merupakan faktor penentu hasil dari SFPT. Terapi sangat penting untuk efektivitas dari proses terapeutik. Nah, hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan sehingga konseling akan kembali untuk sesi selanjutnya dan akan menindaklanjuti saran pekerjaan rumah. Menurut Dan Sazer dalam teori 2009 menggambarkan 3 jenis hubungan yang dapat dikembangkan antara konselor dan konseli untuk membangun SFPT. Nah, yang pertama itu pelanggan atau customer. Konseli dan konselor ini bersama-sama mengidentifikasi masalah dan bekerja ke arah solusi. Nah, konseli menyadari bahwa untuk mencapai solusi dan tujuannya, usaha pribadi akan diperlukan. Yang kedua itu pengadu atau komplainan. Nah, konseli ini menjelaskan masalah tetapi tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengasumsikan peran dalam membangun solusi. Percaya bahwa solusi ini tergantung pada tindakan orang lain. Yang ketiga itu pengunjung atau visitor. Nah, konseli ini datang ke terapi karena orang lain atau pasangan, orang tua, guru atau yang lainnya. Namun berpikir konseli ini memiliki masalah dan konseli ini mungkin tidak setuju bahwa dia memiliki masalah dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi apa saja untuk mengeksplorasi dalam terapi. Nah, ketika peran itu hanya titik awal untuk percakapan daripada mengkategorikan konseli dan konselor dapat mencerminkan pada jenis hubungan yang berkembang antara konseli dan dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf.